Halo adik-adik, salam semangat dan semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di kelas matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang logaritma. Di bagian pertama, kita akan membahas mengenai apa itu logaritma dan sifat-sifat yang berlaku pada logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika logaritma B basis A sama dengan C. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, A disebut bilangan pokok atau basis logaritma, B disebut numerus yaitu bilangan yang dilogaritmakan, dan C disebut hasil dari logaritma. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa bentuk ini adalah bentuk yang ekivalen, di mana A pangkat C sama dengan B kita sebut dengan bentuk eksponensial, dan logaritma B basis A sama dengan C kita sebut sebagai bentuk logaritmik. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soalnya. Oke, jika 2 pangkat X sama dengan 8, maka X sama dengan logaritma 8 basis 2. Ini adalah bentuk logaritmanya ya. Yang sebelah kiri adalah bentuk eksponensialnya ya. 2 di sini menjadi basis, 8 menjadi numerusnya, dan X menjadi hasil dari logaritmanya ya. Oke, yang bagian B, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti logaritma 64 basis 4 sama dengan 3. Ini adalah bentuk logaritmanya, yang ini adalah bentuk eksponennya. Lanjut yang C, logaritma 1/8 basis 2 sama dengan negatif 3. Maka 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Gitu ya adik-adik ya. Oke, yang terakhir, jika logaritma 121 basis 11 sama dengan 2, maka 11 pangkat 2 sama dengan 121. Ini adalah bentuk eksponensialnya, yang ini adalah bentuk logaritmiknya. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami mengenai hubungan ini? Oke, tentunya bisa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang berlaku pada logaritma. Oke, sekarang kita membahas sifat-sifat logaritma ya. Jika P lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1, A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan Mn anggota bilangan real, berlaku sifat yang pertama. Logaritma A kali B basis P sama dengan logaritma A basis P ditambah logaritma B basis P ya. Nah, untuk mudah mengingat, ingat saja kalau perkalian bentuknya maka akan menjadi penjumlahan atau sebaliknya gitu ya. Tetapi kalau untuk penjumlahan menjadi perkalian ini, adik-adik perhatikan basisnya harus sama ya. Oke, untuk lebih memahami kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, sederhanakan bentuk logaritma 3 basis 6 ditambah logaritma 24 basis 6 ya. Oke, kita lihat logaritma 3 basis 6 ditambah logaritma 24 basis 6, ini kan sama basisnya, berarti kita tinggal membuatnya menjadi bentuk seperti ini ya. Oke, berarti hasilnya adalah logaritma 3 kali 24, itu nilainya adalah 72 basis 6 ya. Berarti hasilnya adalah logaritma 72 basis 6. Seperti ini ya. Oke. Lanjut yang kedua. Jika logaritma P basis A sama dengan X, logaritma Q basis A sama dengan Y, nyatakan logaritma P kali Q basis A dalam X dan Y. Oke, kita lihat berarti logaritma P kali Q basis A itu akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Berarti logaritma P basis A ditambah logaritma Q basis A ya. Nah, logaritma P basis A tadi kan X ya. Oke, X. Berarti di sini adalah X, kita ganti dengan X. Logaritma Q basis A itu adalah Y. Berarti hasil ini sama saja dengan X tambah Y gitu ya. Oke, mudah kan adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua ya. Logaritma A per B basis P itu sama dengan logaritma A basis P dikurang logaritma B basis
P ya. Berarti kalau pembagian bentuknya menjadi pengurangan. Begitu juga sebaliknya ya. Tapi kalau untuk bentuk pengurangan ini menjadi pembagian, nanti adik-adik perhatikan lagi basisnya ya, harus sama. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Sederhanakan bentuk logaritma 42 basis 3 dikurang logaritma 6 basis 3. Yang kedua, jika logaritma 2 basis 5 sama dengan X, nyatakan 2 dikali dalam kurung logaritma 14 basis 5 kurang logaritma 7 basis 5 dalam X. Oke, yang pertama, logaritma 42 basis 3 kurang logaritma 6 basis 3. Nah, ini basisnya sama ya, berarti kita buat bentuknya menjadi seperti sebelah kiri ini. Sehingga hasilnya adalah logaritma 42 bagi 6 basis 3. 42 bagi 6 hasilnya adalah 7 ya. Berarti logaritma 7 basis 3. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya yang kedua, 2 kali logaritma 14 dikurang logaritma 2 kali logaritma 14 basis 5 dikurang logaritma 7 basis 5 gitu ya. Oke, berarti hasilnya adalah 2 kali logaritma 14 bagi 7. Ini kan basisnya sama ya. Berarti kita terapkan sifat ini. Berarti 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Berarti hasilnya adalah logaritma 2 basis 5. Dimana logaritma 2 basis 5 tadi itu adalah X ya. Berarti hasilnya adalah 2X seperti ini. Oke, bisa paham ya adik-adik ya? Oke, kalau bisa paham, kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang ketiga, logaritma A pangkat N basis P itu sama dengan N dikali logaritma A basis P. Kita lihat contoh soalnya. Ubahlah bentuk berikut dengan menggunakan sifat logaritma di atas. A 1/2 dikali logaritma 81 basis 2. Yang B, logaritma akar pangkat 3 dari X basis A. Kita lihat jawabannya yang A. 1/2 dikali logaritma 81 basis 2. Nah, ini berarti kita menggunakan hubungan dari kanan ke kiri ya adik-adik ya. Oke, berarti bentuknya 1/2 ini boleh kita bawa ke belakang. Kita lompatkan lagi ke belakang. Berarti hasilnya adalah logaritma 81 pangkat 1/2 berbasis 2 gitu ya. Nah, 81 pangkat 1/2 itu kan nilainya adalah 9 ya. Boleh dibawa ke bentuk akar ya, jadi akar 81 atau ke bentuk perpangkatan jadi 9 pangkat 2. Kalau ketemu dengan 1/2 berarti hasilnya adalah 9. Jadi hasilnya adalah logaritma 9 basis 2. Oke adik-adik ya. Lanjut yang B. Logaritma akar pangkat 3 dari X basis A gitu ya. Berarti kita ubah dulu akar pangkat 3 dari X itu kan sama saja dengan X pangkat 1/3. Berarti hubungan yang kita gunakan sekarang adalah dari kiri ke kanan gitu ya. Oke, berarti ini 1/3-nya lompat ke depan gitu ya. Supaya mudah adik-adik mengingat boleh begitu caranya. Jadi pangkatnya lompat ke depan. Berarti 1/3 dikali logaritma X basis A gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Logaritma B basis A itu sama dengan logaritma B basis P per logaritma A basis P. Jadi kalau kita membuat dengan basis yang baru, biasanya ini disesuaikan dengan soalnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sederhanakan bentuk logaritma 3 basis 2 per logaritma 5 basis 2. Ini yang A, yang B, jika logaritma 5 sama dengan X dan log 7 sama dengan Y, ubahlah bentuk logaritma 7 basis 5 dalam X dan Y. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, ini kan basisnya sudah sama ya, berarti langsung saja kita boleh tuliskan logaritma 3 basis 2 per logaritma 5 basis 2 itu menjadi logaritma 3 basis 5. Itu adik-adik ya. Oke, yang berikutnya yang B, logaritma 7 basis 5 itu sama dengan logaritma 7. Nah, ini basis 10 ya adik-adik ya. Nah, umumnya basis 10 ini tidak dituliskan. Oke, logaritma 7 per logaritma 5. Ini juga basis 10 gitu ya. Oke. Nah, logaritma 7 atau log 7 ini tadi nilainya adalah Y ya. Berarti sedangkan log 5 itu nilainya adalah X. Berarti hasilnya adalah Y per X seperti ini. Gimana adik-adik? Bisa dipahami ya?
Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke sifat berikutnya. Sifat 5, 1 per logaritma B basis A itu sama dengan logaritma A basis B. Ya, jadi boleh adik-adik tinggal balik saja antara basis dan numerusnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, ubahlah bentuk 1 per logaritma 7 basis 2 menggunakan sifat logaritma di atas. Oke, yang B, jika logaritma 3 basis 2 sama dengan X, nyatakan bentuk logaritma 2 basis 3 dalam X. Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, 1 per logaritma 7 basis 2 sama dengan, iya, langsung saja kita tukar ya. Berarti hasilnya adalah logaritma 2 basis 7 gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua, logaritma 2 basis 3. Nah, ini yang diketahui kan logaritma 3 basis 2 nih. Berarti kita akan mengubahnya menjadi bentuk 1 per logaritma 3 basis 2. Ya, hasilnya adalah 1 per X. Seperti ini adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sifat yang ke-6. Nah, di sifat ke-6 ini, basis dan numerusnya dua-duanya berpangkat ya. Jadi logaritma B pangkat M, basis A pangkat N. Jadi adik-adik boleh membuatnya menjadi M per N, iya, dikali logaritma B basis A. Jadi seperti ini sifatnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sederhanakan bentuk. Yang A, logaritma 25 basis 9. Yang B, logaritma 4 basis akar 3. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya. Logaritma 25 basis 9. Nah, 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah, iya, M-nya adalah 2. Ini kebetulan sama ya. Ya, M-nya 2, N-nya juga 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 2 per 2, nilainya adalah 1 ya. Oke, nilainya adalah 1, berarti hasilnya tinggal logaritma 5 basis 3 seperti ini. Nah, lalu yang bagian B, logaritma 4 gitu ya, berbasis akar 3. Ini sama dengan, nah 4 itu kan jadinya adalah 2 pangkat 2. Akar 3 itu sama saja dengan 3 berpangkat 1 per 2 gitu. Nah, M-nya adalah 2 ini ya. M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 1 per 2 ini. Oke, berarti M per N berarti 2 per 1 per 2 dikali logaritma 2 basis 3. Nah, 2 dibagi 1 per 2 itu kan nilainya adalah 2 dikali 2 per 1 ya. Berarti hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4 dikali logaritma 2 basis 3 gitu ya. Nah, ini boleh juga dikembalikan lagi menggunakan sifat sebelumnya tadi ya, sifat ketiga. Berarti hasilnya adalah logaritma 16 basis 3 ya. Oke, 16 itu didapat dari 2 pangkat 4. Kita adik-adik ya. Oke, sudah dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat 7, A berpangkat logaritma B basis A. Hasilnya adalah B ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Hitunglah nilai dari 3 pangkat logaritma 2 basis 3 ditambah 5 berpangkat logaritma 6 basis 5 dikurang 2 berpangkat logaritma 5 basis 2 ya. Oke, menggunakan sifat ini adik-adik ya, berarti kita langsung mendapatkan ini hasilnya adalah 2 ya. Ditambah 5 pangkat logaritma 6 basis 5 hasilnya adalah 6 ya. Dikurang 2 berpangkat logaritma 5 basis 2 hasilnya adalah 5 ya. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 6, itu nilainya adalah 8. 8 dikurangi 5 nilainya adalah 3. Gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut lagi kita ke sifat yang ke-8 ya. Nah, untuk sifat yang ke-8 mengenai log 1 ya, nilainya adalah 0 ya. Log 1 basis P nilainya adalah 0. Oke, kita lihat contoh soalnya. Logaritma 1 basis 9 itu nilainya adalah 0. Ya, oke, langsung menggunakan sifat ini. Oke, yang B, logaritma 4 basis A dikurang logaritma 2 kali logaritma 2 basis A gitu ya. Oke, ini jawabannya adik-adik perhatikan bahwa untuk bentuk yang ini ya, untuk bentuk yang ini itu kita kembalikan dulu menggunakan sifat 3 ya. Berarti hasilnya adalah logaritma 4 basis A dikurang logaritma 2 pangkat 2 basis A gitu ya. Oke, 2 pangkat 2 itu kan sama juga nilainya 4 ya. Oke, sekarang karena kita ingin menunjukkan sifat ini, ya kita buat seperti ini.
Logaritma 4 bagi 4 basis A. Nah, 4/4 itu nilainya adalah 1 ya. Oke, berarti log 1 basis A nilainya adalah 0. Tapi kalau adik-adik mau langsung di sini juga bisa saja gitu ya. Oke, kalau sudah memahaminya, biar nggak usah menunjukkan sifat ini lagi. Oke. Oke adik-adik ya, kita lanjut lagi ke sifat 9 dan sifat 10. Oke, kita lihat sifat 9. Nah, di sifat 9 ini adalah sifat yang memperlihatkan kalau basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1, gitu ya. Jadi logaritma A basis A nilainya adalah 1. Kita lihat contoh soalnya. Sederhanakan bentuk logaritma 3/1/2 basis akar 3. Yang B, logaritma 27 basis 3. Nah, untuk yang A, adik-adik ya, logaritma 3/1/2 basis akar 3, itu boleh saja kalau 3/1/2-nya kita buat menjadi bentuk akar, yaitu akar 3 ya. Sehingga ini hasilnya basis dan numerusnya sama, berarti nilainya adalah 1 gitu ya. Atau kalau adik-adik mau menyatakannya dalam bentuk eksponen juga boleh ya, akar 3-nya diganti menjadi 3/1/2. Jadi sama saja ya. Nah, oke. Kita lihat yang bagian B, logaritma 27 basis 3. Nah, 27 itu bisa diubah menjadi bentuk 3/3. Lalu kembali ingat sifat 3 tadi, maka 3 ini boleh kita lompatkan ke depan gitu ya, supaya enak ingatnya ya. Jadi hasilnya adalah 3 kali logaritma 3 basis 3. Nah, logaritma 3 basis 3 nilainya adalah 1. Berarti 3 dikali 1 nilainya adalah 3. Oke. Bisa adik-adik ya? Oke, sekarang kita ke sifat yang terakhir, sifat 10 ya. Logaritma A basis P dikali logaritma B basis A. Itu hasilnya adalah logaritma B basis P. Nah, coba adik-adik perhatikan. Iya, yang kita ambil adalah ujung dan ujungnya. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. A, sederhanakanlah bentuk logaritma 7 basis 5 dikali logaritma 6 basis 7. Yang B, jika logaritma 2 basis 3 sama dengan R, nyatakan logaritma 5 basis 7 dikali logaritma 7 basis 3 dikali logaritma 2 basis 5 dalam R. Oke, coba kita lihat jawabannya ya, yang A. Logaritma 7 basis 5 dikali logaritma 6 basis 7. Nah, ini kan sudah sama ya. Di sini numerus ini, di sebelah sini basisnya 7 gitu ya. Berarti kita cukup ngambil ujung-ujungnya. Ya, gitu ya, supaya mudah ingatnya. Berarti hasilnya adalah logaritma 6 basis 5. Oke. Nah, yang kedua, yang bagian B. Nah, kita lihat. Kalau kita ambil dari bentuk awal, ini kan nggak ada yang ketemu nih. Ini numerus 5 basis 3 gitu ya. Sini numerus 7 basis 5. Tapi sebenarnya ini bisa adik-adik ubah gitu ya. Kita manipulasi agar bisa ketemu. Ya, dengan cara menukarkan. Jadi kan ini perkalian ya. Jadi boleh kita buat seperti ini. Nah, kita buat logaritma 7 basis 3. Kita sesuaikan dengan yang diketahui ini ya. Oke. Logaritma 7 basis 3 dikali. Nah, jadi ini kita bawa ke depan gitu ya. Oke, bentuknya nih. Dikali, ketemukan lagi dengan yang basisnya 7 gitu ya. Berarti logaritma basis 7. Logaritma 5 basis 7 gitu ya. Dikali logaritma 2 basis 5. Nah, ini kan udah sama nih adik-adik ya. Oke, ini numerus 7, ini basis 7, ini numerus 5, ini basis 5. Berarti lihat ujung-ujungnya. Nah, hasilnya adalah logaritma 2 basis 3. Di mana logaritma basis 2? Logaritma 2 basis 3 itu hasilnya adalah R, maka hasil ini adalah R. Gitu ya, adik-adik ya. Bagaimana? Sudah bisa adik-adik pahami penjelasan tadi? Iya, tentunya sudah bisa ya. Oke, silahkan adik-adik berlatih untuk soal-soal lainnya. Dan di video berikutnya juga kita akan membahas soal-soal lain mengenai logaritma, tentunya dengan menerapkan sifat-sifat logaritma ini. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk selalu belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat.